Lantas bagaimana sikap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana perilakunya Abdullah bin Ubay bin Salul ini kok sampai disebut sebagai seorang munafik kawakan? Karena orang ini benar-benar menjengkelkan. Bahkan pernah dia memprovokasi kaum muslimin di Madinah untuk tidak mengikuti arahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya tentang kejadian perang Uhud. Ketika ada provokasi dari kafir Quraisy yang datang menuju Madinah, yang mereka berkemah di wilayah Uhud, kata Rasul kepada warga Madinah, kita bertahan saja, jangan terprovokasi. Toh kita sudah menang pada saat perang Badar. Kita ini masih capek, sudah di sini aja. Mereka nggak akan berani datang ke perbatasan Madinah, kecuali jika mereka berani datang merangsek ke perbatasan Madinah, kita akan pukul mundur mereka, kita akan bantai mereka, kita akan lawan mereka di perbatasan Madinah. Kata Rasul begitu. Nyatanya banyak orang-orang munafik, bukan cuma satu. Di antaranya Abdullah, namanya hamba Allah. Aduh, keren, ya kan? Namanya hamba Allah. Seperti koruptor kemudian melakukan santunan dari siapa? Hamba Allah, gitu kan? Kalau hasil dari korupsi, Anda hamba Allah, gitu kan? Abdullah, hamba Allah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya bagus. Dia ngaku muslim, tapi kelakuannya bagaimana? Memprovokasi. Jangan patuh sama Muhammad, gak usah ikutin Muhammad. Muhammad wis tuwe, gitu bilangnya. Muhammad wis tuwe. Kalau istilah mungkin kalau di majelis, kalau dia kita gak usah ikutin Sayyid lah, udah kita aja. Atau gak usah ikutin Umi lah. Itu kan ngapain sih istri guru ikut manage majelis? Nah, kebetulan saat itu namanya Abdullah. Dia ngakunya muslim, telah bersyahadat, tapi memobilisasi massa untuk melawan terhadap Rasul. Kata Rasul bertahan di Madinah, tapi mereka mengatakan, udah Muhammad wis tuwe, jangan dikuku, ayo kita berangkat aja. Mungkin dia sudah lelah, begitu. Hanya karena gemuruh perdebatan itu muncul di Madinah, bahkan sampai informasi itu kepada Rasul, disampaikan oleh para sahabat yang senior. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Madinah mereka menyatakan beriman kepada engkau, tapi mereka mengingkari engkau. Mereka menyatakan iman kepada engkau, tapi mereka mengingkari engkau, mengingkari perintah kepada Rasulullah. Rasul sempat kesal sebetulnya dengan perilaku orang-orang seperti itu. Manusiawi, Rasul juga manusia, ada sisi kesal. Ya. Jadi kalau ada di zaman sekarang kita nih selain Nabi, selain Rasul punya sifat kesal dengan perilaku orang-orang munafik, wajar, ada. Rasulullah juga sama dalam sifat kesalnya ketika menghadapi perilaku orang-orang munafik. Maka kalau saya atau jenengan merasa kesal dengan perilaku orang-orang munafik, ya kita ini manusia, bukan malaikat. Ya. Tapi masih penting kita manusia, karena apa? Kalau malaikat nanti gunung dicabut, dilemparin gimana? Gitu kan? Sisi manusia masih ada sisi kasih sayangnya. Begitupun Rasul kepada mereka orang-orang munafik itu masih ada sisi kasih sayang. Nanti saya ceritakan. Lalu kemudian turunlah ayat Al-Quran, wasyawirhum fil amr. Wahai Nabi Muhammad, bermusyawarahlah engkau dengan mereka. Akhirnya bermusyawarah, jajak pendapat. Meskipun jajak pendapat, di mana Rasulullah berpendapat, yuk kita bertahan saja di Madinah. Tapi kebanyakan orang-orang Madinah menghendaki untuk maju ke medan laga. Kalau bahasa kita menyambut, itu kan tantangan dari kafir Quraisy. Gas dan melur lah, gas cekat gitu.
Ya, gitu kan. Orang-orang munafik ke teman-temannya mencari suara, gitu ya, memprovokasi, senggol dong, gitu, biar pada ngomong, gitu maksudnya, ya, ke teman-temannya, dia tuh nyenggol-nyenggol temannya, gitu, senggol dong, ayo dong bersuara, speak up, ngomong, gitu kan, yuk biar kita berangkat aja dah, bilang aja kalau Muhammad gak mau, kita hanya berangkat, Muhammad Pak Popo aja, kata orang-orang munafik nih. Mayoritas suara jajak pendapat hasilnya menghendaki untuk maju ke medan laga, menyambut provokasi atau tantangan dari kafir Quraisy. Rasul kemudian menggunakan zirah besinya, pakaian besinya, baju besinya. Lantas beliau menyarungkan pedangnya. Ada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar datang, ya Rasulullah, istirahat saja engkau di sini ya Rasul, bertahan saja di Madinah, di dalam kota. Biar kami yang memimpin pasukan, engkau masih capek ya Rasulullah. Karena Rasul kan sudah sepuh pada saat itu dan baru pulang dari peperangan yang besar, perang Badar. Apa jawaban Rasulullah? Pantang bagi seorang Nabi dan Rasul jika sudah menggunakan baju besinya, zirah besinya, untuk melepaskannya karena takut dengan musuhnya. Pantang bagi seorang musuh. Nah, itu.